Selamat datang di Ngobrol Asik dengan Tentu dengan narasumber-narasumber yang keren yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman Tentu. Perkenalkan, saya Ajrin dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang super keren yang sudah berpengalaman menjadi awardee di Excel Future Leader Batch 10 dan juga menjadi Deputy Chairman di Aku Sehat Mental Unpad 2021. Ngobrol asik yang pertama ini akan membahas seputar program studi psikologi. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita yang akan sharing-sharing pengalamannya hari ini. Gimana, Kak Michelle? Boleh kenalan langsung nih? Halo, selamat malam. Ini ada namanya nggak? Tentuers? Sahabat tentu, gimana ada? Namanya kita panggilnya teman-teman tentu nih, teman tentu. Teman-teman tentu. Oke, halo selamat malam semuanya. Ini malam-malam sih, tapi bisa ditonton pagi, siang, sore, malam kali ya. Halo, salam kenal. Aku Michelle Astari. Sekarang semester 7. Ih, udah tua ya. Semester 7 di Psikologi Universitas Pajajaran. Salam kenal semuanya. Semoga aku bisa sharing-sharing pengalaman aku selama aku di psychology journey. Hai. Oke. Mungkin nanti juga teman-teman bisa follow Kak Michelle di social medianya. Nanti kita link di bawah juga. Bisa mungkin akan langsung nanya-nanya ke Kak Michelle. Nah, ini kan Kak Michelle mahasiswa psikologi nih ya Kak ya. Boleh tolong jelasin dikit nggak sih kayak psikologi itu, program studi psikologi itu kayak gimana? Kalau misalnya dari SMA kan ada yang harus dari IPA atau dari PS, kayak ujiannya harus yang Saintek dan Soshum. In general aja jurusan psikologi itu seperti apa sih Kak? Oke. Kalau menurut pengertian dari semua dosen psikologi Unpad, psikologi sebenarnya belajar tentang perilaku manusia dan proses mental di belakangnya, kayak gitu. Yang bikin mahal sih sebenarnya si proses mentalnya itu. Jadi kayak kita banyak ngobrolin kenapa sih individu itu bisa berperilaku A, bisa berperilaku B. Karena kalau bisa direfleksikan kita sendiri, kita tuh berperilaku dari pengalaman kita, dari emang keturunannya begitu, ada juga dari kayak teman-teman lain kayak gitu. Jadi kayak banyak banget faktor-faktornya gitu. Kayak mungkin teman-teman sekarang nih, kenapa sih teman-teman bisa nonton Tentu sekarang? Nah, itu tuh bisa kita analisis. Bisa yang pertama karena FOMO. Emang kenapa bisa kalau FOMO? Iya FOMO soalnya teman-teman kayak gitu. Nah itu tuh ada bahasa psikologinya, namanya kayak kekuatan dari sosial gitu. Bagaimana sosial itu bisa membentuk lo gitu. Karena beda-beda. Kalau misalkan masih tahap anak kecil, biasanya yang paling memengaruhi misalkan tuh orang tua, sama abis itu pas SD yang paling memengaruhi tuh guru. Tapi kalau udah mulai remaja, dewasa tuh udah mulai memengaruhi itu teman, abis itu mulai ke pacar gitu-gitu. Nah itu tuh ada kayak gitu-gitu ya. Nah itu belajar tuh kayak gitu-gitu. Kalau misalkan teman-teman di SMA, nah psikologi ini agak unik. Jadi ada yang sumbernya dari IPA, maksudnya bisa kamu masuk lewat IPA, bisa juga masuk lewat IPS, kayak gitu, tergantung dengan fakultasnya masing-masing. Itu sih penjelasan singkatnya mengenai apa tuh psikologi. Oke, jadi sebenarnya jurusan psikologi itu bukan cuma belajar tentang mentalnya manusia ya kayak, tapi juga belajar soal sosialnya, juga karakternya juga, dan tiap stage kehidupan juga ternyata beda-beda ya kayak. Betul, kayak gitu. Makanya kalau misalkan dibilang mental health gitu, kadang-kadang suka ya, ngomongin dong mental health tuh kayak apa ya, kayak banyak banget gitu. Kesehatan kita tuh ya berjuta-juta gitu yang memengaruhi. Jadi kadang-kadang tuh dicari dulu gitu. Jadi banyak sih sebenarnya guys yang kita pelajari. Makanya dijadiin program studi. Kalau cuma dikit bisa les aja ya, atau kayak nonton YouTube begitu. Bener sih Kak. Tapi kalau misalnya untuk di psikologi Unpad sendiri tuh untuk jalur masuknya tuh harus dari Saintek kah atau dari Soshum Kak? Oke, kalau psikologi Unpad sendiri itu dari Saintek. Emang agak unik ya, karena memang pendirinya sih sebenarnya dari, kalau nggak salah dari Jerman gitu. Emang dari dulunya tuh sources mereka mengajar mengenai program studi dari dulunya science. Jadinya mikirnya udah harus Saintek juga deh di Unpad nih, kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah sedikit nih tentang in general program studi psikologi itu seperti apa. Kalau
lebih detail lagi di program studi psikologi itu belajar apa aja sebenarnya kan? Kita maksudnya teman-teman tentu ini banyak yang belum tahu sebenarnya jurusan psikologi itu belajar apa aja sih? Mulai dari semester 1-nya mungkin sampai sekarang Kak Michelle semester 7 tuh kira-kira per semesternya tuh in general belajarnya apa aja sih Kak? Oke, kalau belajarnya apa aja? Banyak banget. Semester 7 aja saya masih ada 7 matkul ya kebetulan. Waduh. Jadi masih banyak banget yang dipelajarin. Sebenarnya secara keseluruhan ada psikologi, ada kayak sebenarnya tuh ada kayak branch-branchnya gitu psikologi itu. Yang pasti teman-teman akan belajar in general mengenai psikologi, jadi kayak pasti umumnya psikologi. Tapi nanti semakin naik ada beberapa mungkin bisa dibilang kayak departemen gitu kali ya, yang nantinya akan dijadikan matkul-matkul yang lebih kecil lagi gitu. Misalkan ada mata kuliah untuk psikologi. Tadi umum, habis itu tentang psikometri. Jadi psikometri itu adalah matkul-matkul untuk kita kan mau menilai perilaku atau proses mental manusia nih. Nah, kadang-kadang tuh bisa dibilang filsafat gak sih, itu feeling doang, jangan-jangan tuh cuman omongan aja. Nah, tapi kenapa dibilangnya psikologi itu udah ilmu pengetahuan? Karena memang ada standarnya untuk yang mengukur gitu. Nah, psikometri itu yang buat deh standar pengukurannya. Orang dibilang IQ lebih dari 120 gimana sih? Kayak gitu-gitu. Okay. Pertanyaannya apa aja sih gitu. Kenapa sih orang bisa dibilang ekstrovert? Kita biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh di teman-teman cobain. Nah, itu tuh yang bikin adalah psikometri. Apakah gampang? Tidak. Banyak banget yang harus dihitung gitu. Maksudnya statistika dipelajarin, bagaimana buat alat ukur yang benar, validitasnya, reliabilitasnya itu benar-benar dicek, item per itemnya dicek, emang ada hitung-hitungannya gitu. Jadi ada belajar itu. Habis itu yang ketiga belajar juga mengenai tentang psikologi perkembangan. Jadi perkembangannya itu kayak misalkan dari bayi sampai dia mati nanti itu tuh ada stage-stage-nya sendiri gitu. Kan mati lagi gue bilangnya, meninggal itu step-stepnya sendiri. Sampai meninggal ya kan? Betul, dari bayi nih. Biasanya bayi itu kayak gimana sih? Ada stage apa sih yang biasa dialamin bayi menurut menurut teori kayak gitu. Abis tuh kenapa sih kalau anak-anak SMA tuh bisa bucin gitu-gitu tuh bisa kayak gitu-gitu tuh dianalisis menurut perspektifnya perkembangan. Karena kebutuhannya nih gitu. Abis itu ada psikologi sosial juga. Kalau teman-teman mungkin yang tertarik sama fenomena-fenomena sosial, kayak misalnya kenapa sih bisa terjadi korupsi, itu tuh kita cari juga perilaku apa sih sebenarnya menyebabkan korupsi, jadi kita bisa kasih solusi apa. Atau kenapa sih orang-orang tuh suka banget main sosial media sekarang, kenapa sih orang-orang tuh kayak gitu-gitu tuh bisa dianalisis jadi perilaku-perilaku individu dalam konteks sosial kayak gitu. Habis itu tuh 4, habis itu ada yang kelima, ada psikologi industri organisasi. Jadi perilaku individu kalau misalkan di dalam konteks kerjaan, ya kenapa ada orang burn out ya sama kerjaannya gitu. Terus habis itu kenapa orang kok bisa loyal banget nih sama perusahaan ini 7 tahun nggak keluar-keluar, kok yang di perusahaan ini setahun sekali atau 6 bulan sekali bisa keluar-keluar, kenapa ya gitu. Tuh dicari juga, tuh bisa dianalisis juga. Atau mungkin teman-teman nih sekarang, kok ada nih sekarang fleksibel working hours-nya, ada yang tetap nih kayaknya mama papa aku tetap, kenapa ya bisa beda perilakunya, dan orang-orang kerja di dalamnya tuh dianalisis juga sama psikologi industri organisasi. Oke, ada berapa? Atau psikologi industri organisasi ini ngomongin ini marketing, kita juga belajar tuh gimana sih caranya word of mouth gitu. Kenapa word of mouth itu sangat ya kayak gitu-gitulah. Habis itu kita ngomongin bagaimana sih brand equity gitu-gitu tuh juga dibahas di psikologi marketing itu. Terus berapa ya? IO, umum, psikometri, 5. Sosial, sama ada klinis. Ada klinis. Oke, klinis. Itu lebih ke yang clinical biasanya lah, ngomongin mental disorder. Tapi nggak cuma mental disorder aja, tapi ada juga positive psychology, kayak ngomongin soal mindfulness, ngomongin soal sleep. Kita tuh belajar tuh sleep, ngomongin soal relation activity, bagaimana istirahat itu gitu-gitu. Banyak ya? Banyak banget ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya kalau psikologi tuh nggak melulu soal
belajar tentang manusia, tentang emosi manusia, ternyata luas juga ya belajar psikologi itu. Iya. Sampai belajar tentang cara tidur yang baik itu. Aku juga baru tahu loh psikologi belajar itu. Belajar awal-awal tuh belajar lagi kayak rem manusia. Kenapa ya orang itu bisa kayak kan tidur tuh berpengaruh juga tuh sama well-being orang, atau misalkan tidur berpengaruh sama apa tuh dia dipelajarin soal istirahatnya pakai sosial media. Kalau orang istirahatnya nonton, sama orang istirahatnya nggak lihat sosial media, itu tuh dipelajarin sih, memang cukup banyak ya. Wow, ternyata psikologi tuh asik ya, maksudnya nggak belajar yang itu mulu, ternyata banyak juga, bahkan sampai ke marketing tadi juga sempat di-mention. Jadi buat teman-teman nih yang pengen masuk psikologi, dicatat nih tadi itu, bisa diulangi lagi, nanti ada timestamp-nya, bisa diulangi lagi aja kalau belum sempat. Oke. Untuk environment-nya sendiri, untuk lingkungan dari teman-teman Kak Michelle sendiri untuk mahasiswa di jurusan psikologi itu seperti apa sih Kak? Kayak work ethic-nya gimana gitu? Apakah anaknya rajin-rajin semua atau kayak gimana tuh Kak? I see. Pikir dulu ya bagaimana ya. Yang pasti itu aku nggak bisa bilang apply ke semua orang, karena maksudnya pasti ada perbedaan juga. Kayak misalkan mungkin ada generalnya mungkin kali ya, tapi ada juga beberapa yang memang tidak seperti itu orang-orangnya gitu. Tapi kalau misalkan bisa ditarik, kayaknya pada berkumpul di sini nih orang-orangnya, mungkin ada 1-2 yang di luar lingkaran itu, tapi kayak mostly yang berkumpul di situ, yang pasti orangnya santai-santai. Maksudnya dalam artian, aku tuh dulu SMA cukup keras gitu loh sama senior-seniornya. Jadi kayak suka, tau gak seri-seri yang push up, yang harus kayak satu seri, 1, 2, 3, 4, 5, turun gitu-gitu kan, ngomongin push up lah. Sekarang kayak jarang ya, sejak online kali ya, jarang tuh ada kayak gitu. Iya, mungkin karena susah juga ya kalau online gimana. Masa push up depan Zoom kan agak-agak aneh. Agak-agak ya. Dulu tuh kayak gitu, kakaknya kan serem tuh. Jadi di SMA tuh kalau misalkan ngomongin soal ospek, aku tuh SMA cukup keras, karena kayak untuk lo masuk OSIS aja, lo tuh harus kayak ada ospeknya. Jadi sebelum masuk OSIS ada ospeknya, itu harus ke Kopassus kayak gitu, harus kayak Kopassus. Jadi itu emang keras gitu loh untuk bawaannya. So aku masuk psikologi nih, jadi aku punya kayak past experience yang kayak nggak mungkin kalau ospek kakaknya baik. Ya gak sih? Ya iya, karena udah ditempa nih waktu SMA. Pasti bohong lah kalau kakaknya baik. Kalau misalnya baik juga paling cuma di depan-depan, ujung-ujungnya mereka yang kayak, yakin lo deh, baca berita gitu. Tipikal ospek jahat nih. Itu nggak ada sama sekali di psikologi. Masuk ospek aja kita dapat sarapan gratis, dapat sarapan, ingat banget, roti tawar sama susu kental manis. Coba bayangin, mau masuk ospek aja dapat sarapan gitu. Terus habis itu kalau misalkan siang nih nggak bawa makanan, ayo ada enggak yang bawa makanan, bagi-bagi sama temen. Jadi kakaknya emang kayak gitu. Jadi emang semuanya tuh sebaik-baik itu. Cuman ya pasti etika jadi standar ya guys. Kalau nggak ada etikanya, jadi mereka juga punya perasaan ya. Kan jadinya malah kayak ngelunjak atau kayak nggak tahu basisnya gitu-gitu. Itu kan tetap aja mungkin ditegur, tapi jarang ada orang yang ditegur sampai dimarahin banget. Ya paling ditegur kayak nggak bisa kayak gini nih teman-teman gitu. Emang segitu ya. Santai ya, emang kayak. Betul, kayak kalau di psikologi tuh dia nggak marah-marah, tapi ini biar karena bahas psikologi. Di psikologi itu ada namanya satu teori, namanya tuh scaffolding. Jadi scaffolding itu setiap manusia tuh punya. Kalau manusia belajar, misalkan sekarang nih ada di level 5. Nah, scaffolding itu naikin level orang tapi pelan-pelan gitu. Jadi kayak misalkan nih targetnya nih
aku Michelle nih mau bisa belajar di level 10. Sekarang baru di level 5 nih, nanti dituntut level 5 lolos, oke level 6, oke level 7. Nah, psikologi itu kayak gitu. Mereka kayaknya untuk ospeknya pakai si scaffolding itu, jadi mereka narik pelan-pelan gitu sampai ke level itu. Tapi caranya bukan disesuaikan juga sama karakteristik si maba-mabanya gitu. Jadi memang tidak marah-marah yang pertama itu ya. Yang Itu pertama emang orangnya baik-baik nih ya. dan itu cukup shock sih ke aku. Ternyata aspeknya baik-baik gitu ya. Iya, itu cukup shock sih gitu. Dan kita biasanya ada kakak pendampingnya, pun kakak pendampingnya yang beneran kayak ngasih mentoring gitu. Gimana nih supaya kamu bisa kan ada ya pasti dari luar kota, dari luar daerah yang culture shock. Gimana nih aku bantuin supaya kamu bisa nggak culture shock. Kayak ada one-on-one mentoring session gitu-gitu tuh ada dikasih sama kakak-kakaknya. Itu untuk yang pasti pertama. Yang kedua memang ambis. Memang ambis. Itu true banget. Contoh konkretnya aja, pasti anak psikologi itu punya catatan, itu nggak mungkin enggak. Pasti punya catatan ya, aduh. Iya, itu tuh udah pasti guys. Jadi memang sangat ambis, kayak ujian gitu tuh mereka pasti akan. Salah satu culture di psikologi itu kalau kamu masuk ke organisasi psikologi seminggu sebelum UAS atau UTS itu semua rapat ditiadakan. Oh, gitu. Tapi jadi memang sangat menjunjung akademik gitu. Iya. Jadi seminggu sebelum itu minggu tenang, jadi nggak bakal ada rapat, nggak bakal ada acara untuk faksi ya gitu tuh nggak bakal ada. Jadi emang mereka orangnya cukup ambis sih sebenarnya. Kalau jujur, karena sempat ada gitu loh Jrin yang kayak ngomong di Instagram, ini sebenarnya tugas biasa aja ya, ini kenapa ya karena gue psikologi nih, jadi kayak gitu. ada kayak gitunya. Mungkin karena pressure nih, kita talking about human nih, social humannya nih, kalau kita agak ngaco kan, itu agak ini kan, jadi kayak aku harus konsen ya, aku harus ambis. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh banyak kerja kelompok. Jadi memang di saat seperti itu, sepertinya ya sama program studi, mereka memang sudah ada kayak, mereka tuh punya learning pathways-nya gitu. Kalau teman-teman boleh tahu, kayak misalkan semester 1 harus beradaptasi, semester 2 harus belajar regulation sendiri, semester 3 harus gitu-gitu. Dan makanya salah satu trik dari Kaprodi, program studinya, dari dekannya dan struktur timnya memang banyak kerja kelompok. Jadi dituntut untuk bisa adaptasi sama kelompok lain, kelompok ini gitu. Misalkan 7 matkul nih, itu 7 ada kelompok, dan 7-7-nya bisa jadi kelompoknya beda-beda gitu. Ada yang di-set sama kadang dosennya, udah ya SNPM aja, ada yang gitu. Ada juga yang boleh milih sendiri, ada yang dipilihin gitu. Memang sangat bervariasi, dan kan kelasnya beda-beda kan tergantung KRS. Jadi bakal beda-beda, dan itu dituntut untuk bisa cepet tuh untuk set ayo gimana gini ya, kayak bisa beradaptasi dengan cepat. Betul. Dan karena nomor 2 tadi anak psikologi ambis, jadi kalau misalnya kerja kelompok Anda tidak mengerjakan tugas Anda, psikologi Anda dimusuhi. Harus kerja ya, nggak bisa free ride nih di psikologi. Free riding, karena itu pasti langsung kesebar nih, FIBAS ya. Karena ngerti kenapa ya, itu suka bisa kesebar. Duh, dia lama, udah nggak usah gitu. Jadi memang harus semangat guys di sini. Semangat ya kuliahnya. Betul. Itu sih sebenarnya karakteristik yang general. Mungkin yang lain-lainnya yang tadi sih karena memang mostly ini dari pengalaman aku ya, belajarnya tentang human gitu-gitu, jadinya bisa diterapin langsung. Kayak misalkan aku nih dari suka belajar PIO, habis itu aku jadi human resources tuh di BEM, itu bisa diterapin langsung. Kadang ketua departemennya juga bilang, coba dong ambil dari buku ini, menurut mereka referensi mereka kayak gimana. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan menurut aku teman-teman pengen di organisasi nih, masuk psikologi, masuk organisasi BEM FAPSI 4, menurut aku cukup bisa level up kamu tuh di gitu-gitu, karena semuanya berdasarkan data sama berdasarkan apa tuh namanya? Berdasarkan teori. Nah, teori. Iya, jadi ilmu yang dipelajarinya tuh bisa langsung diaplikasiin ya Kak ya. Jadi nggak akan lupa tuh, jadi nempel karena langsung diaplikasiin ilmu yang dipelajarinya. Iya, betul kayak gitu.
tadi kan kita udah bahas soal teman-temannya nih, teman-teman Yes. mahasiswanya. Kalau untuk dosennya gimana nih Kak? Apakah dosennya baik-baik juga atau gimana nih Kak? Biasanya tipe-tipe dosen tuh kalau aku lama-lama bisa mengelompokkan tipe-tipe dosen. Biasanya sesuai dengan minat studinya. Oh, sesuai dengan minat studi ya dosennya. Kayak misalkan, aku lupa satu, ada psikologi pendidikan guys. Psikologi pendidikan tuh ngomongin soal nggak cuma tentang sekolah, tapi soal kurikulum. Gimana sih bikin kurikulum di sekolah? Gimana sih bikin? Aku kan sekarang lagi kerja jadi people development nih. Tapi people development kan ngomongin bagaimana develop people di dalam company. Itu juga pakai psikologi pendidikan. Kayak gitu-gitu. Yang tadi aku bilang scaffolding itu tuh pakai pendidikan. Bagaimana desain training, itu juga pakai psikologi pendidikan gitu. Nah, biasanya tuh beda-beda. Karena dosen-dosen psikologi pendidikan ini, mereka belajar sangat dalam mengenai pendidikan. Jadi di kelas mereka akan selalu, lo nggak bisa nggak merhatiin kelas gitu. Karena mereka jarang banget ngasih kelas lecture, terus kalian bisa dengerin selesai. Itu jarang banget. Kelas mereka akan selalu seru. Seru ya? Iya, Kelasnya seru. kelas mereka akan selalu seru. Jadi mungkin karena mereka juga paham mengenai metode untuk menyampaikan materi selain lecturing. Jadi bisa jadi tiba-tiba besok itu ada namanya zigzag teknik gitu. Jadi kayak kita tuh nggak mereka yang ngasih tugas, jadi kita tiba-tiba disuruh dibagi breakout room 30 menit cari mengenai A, B, C, D, E, kelompok A ngerjain ini, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, abis itu presentasi langsung kayak gitu. Wah, Jadi kayak seru banget ya. Jadi dosennya tidak mengajarnya hanya pas presentasi, ntar kayak oke, kalau ini kan udah kayak gini, ada yang punya pendapat berbeda gitu-gitu. Jadi kayak gitu cara ngajarnya. Atau kayak misalkan dikasih tantangan, kayak misalkan kita udah dikasih tahu project dari awal itu adalah bikin kurikulum sekolah. Kita tuh waktu psikologi pendidikan sudah bikin kurikulum sekolah untuk anak SMP gitu. Bikin kurikulum ya? Tuh. Waduh, Nah, di situ tuh berat juga. jadinya setiap matkul kan bikin kurikulum tuh ada tahapan-tahapannya tuh. Ada kayak misalkan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, setiap pertemuan tuh pasti disuruh selesain pertahapan gitu. Jadi setiap misalkan hari ini ngomongin tahapan mencari metode. Nah, itu mereka ngasih kayak briefing 30 menit misalkan mengenai metode yang bisa kamu explore apa aja. Habis itu setelah kelas udah harus ngumpulin metode apa yang kamu mau buat ke anak SMP itu di kelompok kamu gitu. Oke. Jadi tidak bisa nggak mendengarkan itu dosen-dosen Harus psikologi. ini ya. Iya, itu kacau kan. Dosen-dosen yang memang sukanya simpel gitu. Misalkan ya udah lecture aja gitu, itu juga ada. Atau kalau misalkan dosen yang ketara-ketara juga sih, itu sih yang paling ketara sih psikologi pendidikan sih kelasnya. Gitu. Dosen yang kayak gitu tuh kayak mendorong kita untuk jadi bisa ayo harus bisa gitu. Iya, tapi mostly mereka dosen-dosen tuh ini ya apa bahasanya sih nggak ada sih yang maksudnya beda ya dosen sama guru. Kalau dulu guru yang perhatiin dimarahin, kalau dosen kan sebenarnya ya nggak peduli gitu ya. Iya, tergantung orangnya. Iya sih, betul. Nah iya, jadi kalau misalkan dosen kayak baik-baik ya, soalnya kan kalau dosen itu di FAPSI juga ada dosen wali dan kita bisa konseling sama mereka juga secara gratis, emang dikasih fasilitas itu. Kalau memang mau konseling, kalau misalkan memang mau ada sesuatu yang perlu diiniin, kita bisa, kan dosen semua harus psikolog kan, bisa itu dipakai dosen-dosennya untuk konsultasi. Karena teman-teman aku juga ada yang kayak gitu, mereka kesulitan mungkin dengan 1-2 hal, mau cerita aja tuh boleh banget sama dosen. Gitu. Berarti emang dosennya juga memfasilitasi ya kalau misalnya emang dari mahasiswanya ada penuh, misalnya mau cerita, ada problem yang pengen di-share, dosennya juga memang bisa ya? Bisa kayak gitu. Makanya kita kan manggil dosen tuh bukan bapak ibu. Kita manggilnya tuh mas, mbak, kang, atau ada juga namanya bang, dipanggilnya abang, atau teh, atau gitu-gitu. Jadi nggak ada yang dipanggil gitu ya. Iya. Dekan aja dipanggilnya mbak gitu. Kalau mbak gitu-gitu. Saya emang jadi mereka sih kepengennya tidak ada boundaries yang begitu jenjangnya begitu besar sama dosen. Betul. Itulah ceritanya. Makanya kalau fakultas-fakultas lain manggilnya kakak-kakaknya akang teteh, ini mau kita ke dosen. Ke dosen ya, manggil akang tetehnya ya.
Kalau misalkan ke kakak-kakaknya manggilnya kakak sih kita, nggak ada kang teteh gitu. Gue biar beda sama ke dosen sama. Ntar disangkanya ini dosen juga bukannya? Gitu deh guys. So dosen-dosennya aman sih sebenarnya. Aku juga dekat sama dosen pembimbing. Ya harus dekat. Karena dosennya emang memfasilitasi ya. Betul. Dosennya nge-push kita biar jadi lebih baik, juga memfasilitasi kita kalau ada problem ya kayak. Yes, gitu sih ceritanya. Nih, selain kegiatan akademis nih, tadi kan kita ngomongin kegiatan di kampus, orang-orangnya. Kalau kegiatan di luar kampus yang biasanya diikuti oleh mahasiswa psikologi itu apa aja nih? Kalau Kamisha kan sibuk banget nih, banyak kegiatannya. Kalau misalnya mahasiswa yang lain gimana nih Kak? Biasanya anak psikologi kesibukannya beda-beda ya sebenarnya. Mungkin tergantung minat juga. Betul. Mungkin salah satu fasilitas di psikologi itu kita ini aku nggak tahu ya, soalnya kurikulum aku tuh agak beda sama kurikulum bawah gitu. Karena kan aku masih kurikulum yang 2016 tuh. Sekarang kan udah pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi memang agak beda. Cuma pas zaman aku tuh pas semester 1 udah mulai dikenalin sama kerjaan-kerjaan di psikologi itu apa aja kayak gitu. Biasanya nih kita bisa lihat gitu tipe-tipe anak di FAPSI tuh, kalau misalkan biasanya udah mau ke korporat ya, udah mau jadi PIO ya kan, udah ada bibit-bibitnya nih. Iya, biasanya memang orang-orangnya masuk ambil HR, biasanya bisa juga magang, atau misalkan masuk ke biro psikologi yang kakak-kakak kating-kating punya, itu kan ada ya kayak biro-biro psikologi gitu. Jadi kita bisa belajar di sana juga dan mereka menyediakan itu. Pun dosen tuh punya tuh biro-biro psikologi, ada juga dosen yang punya startup. Nah kadang-kadang tuh terus ditarik tuh ke situ. Oh, waduh, udah langsung ya. Untuk bantu-bantuin yang tadi aku bilang tuh yang mengenai alat ukur psikologi tuh yang psikometri itu. Ada dosen yang punya startup psikometri, karena kan dulu alat ukur psikologi harus datang offline, sekarang kan online nih, jadi harus dikulik-kulik segala macam. Nah tuh biasanya tuh suka ditarik-tarik gitu anak psikologi untuk bagian research-nya lah, untuk di bagian ini dan segala macamnya. Biasanya tuh kalau tertarik research bisa ke situ, atau juga kalau biasanya tertarik ke klinis, biasanya tuh yang mau jadi psikolog, yang mau jadi psikolog anak, biasanya magangnya di ini, biasanya mereka banyak berkecimpung di kampus kayak kan ada PKUP, ada PIP. Itu tuh kan dua. Kalau adik-adik SMA teman-teman tentu bingung apa itu PKUP, PUP, itu tuh kayak konseling gitu yang ditujukan untuk anak Unpad dan juga luar Unpad. Kalau PKUP itu khusus Unpad, PIP itu bisa luar Unpad gitu. Nah biasanya mereka bantuin lah psikolog-psikolog di sana. Gitu sih biasanya. Jadi emang beragam juga ya, jadi nggak cuma kegiatan di dalam kampus akademis, tapi di luar juga kita bisa berkembang ya, kayak banyak fasilitasnya. Betul, dan dikasih banyak ini juga sih sama kesempatan, apalagi kalau misalkan dosen lagi buka research, biasanya mereka suka ada nih satu research yang menarik menurut aku, tapi menarik doang, tapi aku nggak terlalu suka, jadi aku nggak ikut. Gimana tuh? Jadi ada satu dosen yang research ke anak gitu, mengenai apa anak gitu. Jadi mereka tuh ngambil datanya langsung ngajar anak TK gitu. Jadi biasa tuh calon-calon psikolog anak tuh rebutan tuh mau ngambil ikutan neliti di situ sama dosen. Itu juga seru. Gitu sih biasanya mesti. Gitu ya. Tapi untuk kesempatan itu terbuka juga kah untuk maba atau kayak untuk yang semester-semester atas aja nih Kak? Biasanya tergantung, karena kalau misalkan yang dari FAPSI, maksudnya kayak tadi tuh yang dari dosen gitu-gitu, biasanya kan dosen udah tahu tuh kurikulumnya, paling mereka ngasih tahu minimal udah dapat matkul apa, biasanya ngasih tahu kayak gitu. Misalkan minimal udah dapat lah matkul mengenai statistika, atau minimal udah dapat matkul mengenai psikologi perkembangan, atau misalkan nggak ada ketentuannya karena semua bisa belajar tuh juga bisa dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya masih mahasiswa baru juga bisa nih, asalkan udah mencapai requirement-nya, yang penting udah misalnya ngambil mata kuliah apa gitu bisa ya. Jadi jangan khawatir nih buat teman-teman tentu. Yes. Nah, kalau misalnya di psikologi tadi kan kita sempat bahas juga ya soal yang ada 6 nih yang di psikologi, ada psikologi pendidikan, klinis dan lain-lain. Apakah itu adalah jurusan psikologi atau
di jurusan psikologi tuh nggak ada penjurusan. Gimana? Iya, kebayang. Biasanya tuh di kampus-kampus lain tuh ada sih sebenarnya, kayak di aku lupa ya, kayak di Unair ada, kayak UGM juga ada ya. Ada kayak gitu-gitu, tapi di Unpad tidak ada. Kita belajar semua, guys. Gitu. Kita Kalau belajar di Unpad semua. disabet gitu ya semua. Betul. Jadi makanya sampai sekarang aku masih ada matkul juga, belajar tentang matkul sosial. Ada juga belajar tentang gitu-gitu deh. Jadi memang di sini nggak ada penjurusan sih, Fajrin, gitu. Oh gitu. Jadi emang kalau penjurusan tuh tergantung dari kampusnya masing-masing ya, nggak tok-tok sama satu jurusan psikologi semua. Enggak. Gitu, tergantung. Jadi boleh di research aja. Kalau misalkan memang langsung pengen penjurusan, mungkin tidak di Unpad berarti ya. Karena kan aku di Unpad nih. Kalau sekarang sih sampai sekarang belajar semua. Iya. Jadi kalau misalnya mau belajar semua, bisa nih ikutin Kak Michelle masuk Unpad nih. Tapi kalau misalnya ingin fokus di salah satu yang tadi tuh dari 6 yang udah Kak Michelle mention, bisa di research lagi kemana nih kira-kira yang kampus yang provide itu. Okay. Betul. Nah, untuk ini kita bahas prospek kerja nih. Untuk prospek kerja sendiri nih, lulusan psikologi itu jadi apa sih? Jadi apa dan bisa kerja di mana sebetulnya? Ini selama ada manusia bisa ya kerja di mana pun itu. Iya ya, selama ada manusia ya? sebenarnya bisa ya. Iya sih sebenarnya. Bisa kok, bisa semua guys, karena sebenarnya bisa banyak diterapin. Mungkin kalau ke IT agak susah ya, karena kita gagal belajar coding. Betul. Atau mungkin jadi auditor juga agak susah karena kita nggak belajar akuntansi, itu juga tidak mungkin juga. Paling mungkin mostly kalau misalkan ngomong industri organisasi HR juga kan banyak banget tuh, HRBP, learning, habis itu recruiter, employer branding, bisa juga ke marketing, ngomongin research-nya, ngomongin marketingnya pun. Aku juga ada psikologi marketing juga gitu, belajar psikologi konsumen, belajar psikologi marketing gitu. Habis itu apa lagi ya, banyak. Jadi yang klinis pasti jadi psikolog. Kalau psikolog belum bisa karena memang psikolog itu harus S2 dan ngambil kayak sertifikasi gitu. Tapi kalau misalkan S1 asisten psikologi, jadi konselor gitu-gitu bisa. Habis itu banyak kan? Terus banyak ya. Ternyata enggak dikit, ternyata sangat banyak. Wah, ke produk juga sebenarnya bisa karena kan produk tuh nggak ngerti ya, kayak misalkan ngomongin soal researcher yang ngomongin apa UI UX gitu-gitu kan, ngomongin perilaku manusia kan, kita juga belajar tuh kenapa tuh kalau misalkan masuk orang ngelihatnya tuh yang sebelah kanan ke sebelah kiri gitu-gitu, ngerti nggak sih, kayak produk placement di store gitu-gitu tuh juga sempat ada dibahas juga. Abis itu sampai habis nafasnya ya, karena saking banyaknya nih. Yang pasti asisten psikologi bisa, itu pasti psikolog anak, ngaji kalau maunya ke sekolah, jadi guru juga sebenarnya bisa, di sekolah juga bisa, atau jadi trainer, jadi nggak cuma ngomongin soal ngajar di sekolah, tapi nge-training orang yang sudah dewasa, atau misalkan bikin learning designer, jadi mendesain pembelajaran untuk orang-orang. Dah, tuh pendidikan udah, Pio udah, klinis asisten psikolog, researcher gitu. Apa lagi ya? Banyak sih. Oh, ini ada yang unik. Jadi ada matkul aku sekarang tuh namanya psikologi komunitas. Jadi tuh dia tuh ngomongin intervensi. Jadi kita ngasih tindakan intervensi. Tindakan intervensi itu kayak tindakan pengobatan tanda kutip ke komunitas gitu. Jadi misalnya nih orang di Papua, kenapa ya orang-orangnya itu dibilangnya nggak terlalu bagus pendidikannya? Apakah benar cuman karena mereka tempatnya di Papua doang atau apa ya, kayak gitu-gitu. Atau misalkan ada kebencanaan gitu misalnya. Ada kebencanaan biasanya orang-orang trauma kan. Kenapa ya bisa trauma? Kita bisa ngasih intervensi apa? Apakah langsung dibalikin aja? Habis itu kayak misalnya gempa bumi harus gimana gitu. Itu juga bisa jadi kayak gitu juga tuh psikolog yang fokusnya lebih kayak ke NGO gitu ya, atau fokusnya ke community. Itu juga bisa. Itu sih yang menarik menurut aku ya. Buat alat ukur bisa juga. Buat alat ukur juga bisa ya. Itu juga bisa. Itu mahal soalnya gajinya guys, karena susah. Tuh yang pengen gajinya besar boleh tuh fokus ke psikometri ya. Karena susah sebenarnya itu untuk bisa bikin. Gimana
caranya mengukur manusia kan, itu jadi susah. Iya betul, susah juga ya ngukur manusia tuh. Jadi buat teman-teman tuh yang worry jurusan psikologi nanti cuma jadi psikolog, ternyata enggak ya. Jadi jurusan psikologi tuh bisa kemana-mana ya. Bahkan bisa masuk ke produk, ke marketing, dan ternyata HR tuh bukan cuman HR doang. Ternyata HR tuh banyak banget ya. Ada recruitment, ada people, dan lain-lain. Gitu. Oke, nah nggak kerasa nih udah pertanyaan terakhir nih Kak nih. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama teman-teman tentu yang masih SMA, yang ada cita-cita dan pengen banget untuk lanjut kuliah di psikologi? Kira-kira apa sih yang harus disiapin tuh? Nah, ini tuh agak susah pertanyaannya nih. Karena beda ya sekarang pas aku kemarin baca. Maksudnya sekarang kan udah nggak ada tuh SBMPTN mata dihapuskan pelajaran ya yang buat ininya. Makanya itu kan agak beda tuh. Jadinya beda lagi pastikan cara ngukurnya. Kayak gitu. Nah itu juga jadinya sebenarnya agak bingung sih guys kalau misalkan SBM harus dipersiapkan apa. Sebuah fun fact, dosen psikologi itu ada tuh yang buat tahu nggak kenapa kita itu di SBM nilainya 500, 600, kenapa nggak 900, 100, kenapa sampai 700 sih, kenapa sampai 900? Tuh? Nah itu tuh dipelajari juga di psikologi, jadi kayak nilai 700 itu kenapa, tuh namanya ada item IRT, item related test, item. Maaf, gue kalau dilihat sama dosen gue kelihatan banget nih. Paham kok mas, paham. Jadi kayak ada, biasanya kalau kita tes di sekolah kan nilainya 9/10, itu namanya tes klasikal, jadi semua disamaratakan. Nah ini tuh tergantung sama populasinya, maka nilainya bisa lebih tinggi kalau misalkan orang-orangnya di situ lagi pada pintar-pintar semua gitu. Itu juga di pelajaran di psikologi, itu juga bisa jadi. Siapa tahu Anda mau buat tes SBMPTN? Aduh, mungkin ada nanti yang dari yang depan-depan, kedepannya nanti ada yang bikin. Tapi kalau misalnya untuk persiapan mau masuknya nih jadi mahasiswa baru untuk semester 1-nya, kira-kira harus ngapain ya? Kadang-kadang kan dulu juga aku waktu maba agak-agak clueless ya, bingung ini apa harus ngapain. Apa ya? Yang pasti baca sih, harus suka baca, dan semua buku psikologi itu bahasa Inggris. Jadi jangan harap ada bahasa Indonesianya ya guys. Karena itu kunci banget, akan banyak banget buku dan harus dipelajarin. Jadi memang harus suka baca. Pun aku dulu nggak terlalu suka baca guys. Jadi aku begitu tahu ini, sebelum masuk kampus sudah buat diri suka baca dan udah mulai coba untuk baca-baca buku yang pakai bahasa Inggris gitu, supaya tidak terlalu kaget waktu masuk psikologi dengan banyak banget buku yang pakai bahasa Inggris semua. Gitu. Karena kenapa sih? Yaudah aku tinggal beli aja yang translatean. Nah tapi artinya tuh bisa beda. Bisa beda karena kayak mindfulness. Habis itu ngomongin apa nih mindfulness bahasa Indonesia ya, gitu tuh suka beda. Jadi memang harus. Jadi yang pertama itu sih. Dan yang kedua pasti mental ya. Kayak harus punya empati yang besar juga. Itu kan tuh dipelajarin sih teman-teman, bagaimana bisa peka sama orang lain, bagaimana bisa melihat nonverbal orang lain. Makanya kita ada matkul observasi, kita belajar tentang nonverbal behavior orang gitu. Itu sih teman-teman. Jadi yang pertama menurut aku suka baca, yang kedua suka belajar aja sih. Kalau udah teman-teman punya dua itu, kata aku udah mulai bisa sih untuk di psikologi, udah pastilah survive, beradaptasi. Jadi harus resilient dengan banyaknya tugas. Jadi nih buat teman-teman kan masih ada waktu nih sampai nanti waktunya SBMPTN dan masuk kuliah nih. Sekarang mungkin dibiasain ya baca buku yang bahasa Inggris. Jadi nanti masuk jurusan psikologi nggak kaget. Betul. Oke, nih nggak kerasa juga kita udah di penghujung acara nih Kak. Terima kasih Kak Michelle udah sharing-sharing ilmu sama pengalaman yang bermanfaat banget buat teman-teman tentu semua. Terima kasih juga teman-teman tentu yang nonton ngobrol asik hari ini. Jangan khawatir, video ini bisa terus-terusan di rewatch sama teman-teman tentu karena bakal diupload di YouTube kita. Kalau teman-teman tentu masih ada pertanyaan, itu bisa banget ditanyain di kolom komentar atau langsung ke Instagram kita di tentu.idn.
pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas mungkin nanti akan kita bahas juga di Instagram live nih sama Kak Michelle, nanti ada juga. Jadi dipantengin aja terus di Instagramnya. Untuk sekian aja ngobrol asik kali ini. Sampai jumpa di ngobrol asik selanjutnya. Dadah. Nah, terima kasih semuanya. Good luck, semangat.